Roman Reigns akan kembali di SmackDown minggu ini. Cody Rhodes kurang greget, John Cena versus SpongeBob, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns akan kembali di SmackDown minggu ini. WWE baru aja nge-share poster promo buat show mereka. Di gambar itu, ada Roman Reigns, Cody Rhodes, Bianca Belair, Nia Jax, Jade Cargill, dan Solo Sikoa. Sebelumnya, Roman udah diiklanin bakal tampil di episode SmackDown minggu ini, yang bakal jadi episode pertama SmackDown di USA Network lagi. Tapi, dia akhirnya ditarik dari iklan setelah diserang sama Bloodline. Sejak saat itu, dia belum muncul lagi. Di SmackDown minggu ini, Solo Sikoa bakal lawan Cody Rhodes buat perebutan Undisputed WWE Championship di pertandingan Steel Cage Match. Sebelumnya, Roman muncul di SummerSlam dan bikin Solo kalah dari Cody. Menurut kalian, apakah besok Roman akan kembali dan rusuhin pertandingan Cody versus Solo? Komen di bawah. Cody Rhodes kurang greget. Di WrestleMania 40, Cody Rhodes akhirnya berhasil ngerebut gelar dari Roman Reigns dan mengakhiri 1316 hari masa juara dari The Original Tribal Chief. Sejak itu, Cody sukses mempertahankan gelar WWE Undisputed Championship. Tapi, legenda WWE, Bully Ray, punya pendapat soal perjalanan Cody sebagai juara. Di episode terbaru Busted Open Radio, Bully Ray bilang ada yang kurang dari perjalanan Cody sebagai juara, yaitu dia nggak punya lawan besar yang jadi heel atau penjahat utama. Dia belum punya lawan heel kayak The Rock. Aku tahu ini permintaan besar. Susah banget nemuin lawan yang bisa setara sama The Rock. Sekarang, Cody lawan heel-heelnya sih ada, tapi nggak ada yang selevel sama ancaman yang pernah dikasih The Rock. Jadi agak kurang greget karena kita belum punya heel besar yang pas, kata Bully Ray. Bully Ray juga bilang dia suka sama cara Cody Rhodes tampil sebagai babyface, karakter yang baik. Tapi dia ngerasa perjalanan Cody sedikit kurang greget karena nggak ada super heel. Aku suka Cody yang old school. Aku suka Cody yang deket sama anak-anak kecil. Aku suka Cody yang selalu lebih dari sekedar kewajiban buat tiap fans yang dia temuin. Aku suka Cody yang selalu balas orang di media sosial dan yang selalu hadir di acara fans kayak pernikahan. Aku suka semua itu. Tapi, kalau aku harus jujur soal perjalanan dia sebagai juara, ya emang agak kurang greget dan itu karena kurangnya super heel di SmackDown. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi super heel buat lawan Cody Rhodes, Randy Orton atau Kevin Owens? Komen di bawah. John Cena versus SpongeBob. Brawl Stars adalah game mobile yang diluncurin di tahun 2017. Game ini dari pembuat Clash of Clans yang udah terkenal. Baru-baru ini, trailer season terbaru keluar dan ternyata ada 16 kali WWE World Heavyweight Champion John Cena yang ikut tampil. Saat ngomong ke Sports Illustrated, John Cena cerita tentang gimana dia bisa gabung sama tim Brawl Stars dan bilang kalau itu suatu kehormatan buat dia bisa ketemu tim gamenya dan mengapresiasi kerja keras mereka. Aku rasa mereka yang bikin kode dan program game jarang banget dapat penghargaan atau apresiasi yang mereka layak dapat. Bisa ketemu tim yang ngebuat semua ini jadi nyata dan bikin sesuatu yang lebih dari 1 miliar orang bisa connect, itu benar-benar sesuatu yang ngaruh banget buatku. Cena juga ngomongin soal kolaborasinya sama Brawl Stars dan kehadiran SpongeBob SquarePants di game itu. Sekilas emang kelihatan random sih, tapi sebenarnya ada hubungannya. Aku sama SpongeBob sama-sama sering banget jadi bahan meme. SpongeBob itu dibahas di media sosial tiap 4 detik sekali dan dia ngasih banyak banget meme. Jadi aku rasa aku lumayan setara lah sama dia. Menurut kalian, jika SpongeBob ke WWE dan lawan John Cena, kira-kira siapa yang menang nih? Komen di bawah. Batista gandeng Drew McIntyre di film terbarunya. Ternyata Drew McIntyre harus berterima kasih sama Batista karena bisa dapat peran film pertamanya. Mantan pegulat yang sekarang jadi bintang MCU itu ngobrol sama Chris Van Vliet tentang peran terbarunya dan cerita gimana dia ngasih McIntyre kesempatan buat ikut di film itu. Aku lagi ngobrol sama sutradara JJ Perry dan dia bilang, aku butuh orang yang gede yang kelihatan serem, yang lebih gede dari kamu dan dia juga harus bisa logat Skotlandia. Kamu kenal siapa nggak? Aku langsung jawab, bro, aku punya orang yang pas banget.
Batista nambahin kalau dia ngasih lihat foto McIntyre ke sutradara, ngasih rekomendasi dan bilang nggak usah nyari lagi karena nggak bakal ada yang lebih cocok dari dia. Maksudku, siapa lagi yang lebih gede dari Batista? Punya logat Skotlandia dan bisa acting. Kayaknya pencariannya emang harus berhenti di McIntyre. Setelah McIntyre dihubungi, tinggal nunggu WWE dan Triple H ngizinin. Yang kata Batista nggak masalah lagi sekarang soalnya Triple H yang pegang kendali. Batista juga cerita alasan kenapa dia cabut dari WWE dulu karena dia mau cari jalan lain. Yang waktu itu agak susah kalau masih di WWE. Dulu, WWE pengennya semuanya tetap fokus di dunia gulat. Tapi Triple H ngerti kalau pegulat WWE bisa main di film Hollywood. Itu bisa narik fans baru pas mereka balik ke ring. McIntyre bakal muncul di film pertamanya pekan ini lewat The Killer's Game dan semoga dia bikin kesan bagus dan mulai babak baru di karirnya. Meskipun Batista emang agak langka bisa langsung terkenal lewat Guardians of the Galaxy, kebanyakan pegulat yang nyoba di Hollywood biasanya mulai dari peran kecil biar dilirik. Contohnya The Rock. Dia main sebagai The Scorpion King di The Mummy Returns sebelum jadi salah satu bintang film paling besar di dunia. Apakah kalian akan menonton film The Killer's Game yang dibintangi Batista dan Drew McIntyre? Komen di bawah. Jadwal live event WWE dikurangi. Mark Shapiro, presiden dan COO dari TKO Group Holdings, bicara di Goldman Sachs Communacopia dan Teknologi Conference tanggal 11 September kemarin. Di situ, dia ngomongin soal WWE yang bakal ngurangin acara live event mereka. Kami lagi ngurangin acara di WWE. Kami ngurangin acara-acara yang marginya kecil dan keuntungannya tipis. Acara yang nggak disiarkan TV yang dulu Vince adain buat ngebesarin brand. Dulu kita harus bawa show ini keliling ke semua kota biar WWE makin terkenal. Tapi sekarang brand WWE udah gede banget. Kita nggak perlu lagi adain acara yang keuntungannya tipis. Dari 300 acara tahun lalu, bakal turun jadi sekitar 250 tahun ini. Dan tahun depan, mungkin cuma 200 acara. Shapiro juga bilang harga tiket acara WWE sekarang terlalu murah. Dan dia ngasihin kalau WWE mungkin bakal ikutin tren industri konser yang naikin harga tiket buat nyesuaiin dengan permintaan yang tinggi. Perusahaan ini udah mulai ngurangin jumlah live event yang bakal diadain di AS untuk akhir pertengahan tahun 2024. Menurut kalian, apakah ini bagus untuk para bintang WWE agar dapat lebih banyak waktu untuk beristirahat? Komen di bawah. Toko roti ini berutang budi ke CM Punk. Salah satu kejadian paling heboh dan kontroversial di AEW adalah press conference setelah AEW All Out, yang terkenal karena bacotan dari CM Punk. Tapi, kalau ada yang untung dari kekacauan itu, jawabannya adalah Mindy Segel dari Mindy's Bakery. Di press conference itu, CM Punk datang bawa sekotak roti. Dia ngasih salam buat Mindy's Bakery dan nyuruh orang-orang buat mampir ke sana. Baru-baru ini, saat ngomong di podcast Let Me Tell You Why with Jeremy Jacobowitz, Mindy Segel cerita tentang CM Punk dan bilang kalau sampai sekarang masih banyak orang yang datang ke restorannya berkat si Second Citizen. Ini kayak hadiah yang gak berhenti-berhenti. Dia orang yang baik banget. Dia tinggal di dekat rumahku. Dia sering ke restoranku, duduk di bar dan makan. Dia orang yang hebat, sangat baik. Dia selalu dukung aku dan stafku. Aku gak nyangka press conference itu jadi segede itu. Gila sih, orang-orang masih datang ke sini karena CM Punk, kata Mindy Segel. Menurut kalian, apakah kalian akan mampir ke Mindy's Bakery kalau ke Chicago? Komen di bawah. Hulk Hogan akan ke WWE? Sensasi internet yang dikenal sebagai Hulk Hogan, Hayley Welch, sekali lagi bikin heboh. Kali ini karena dia ngedit foto dirinya sendiri jadi manajer WWE yang ikonik, Miss Elizabeth. Setelah dia ngumumin bakal bikin podcast yang judulnya Talk Tua, LA Knight langsung iseng komentar di sosial media. Ngeledek karena judul podcastnya itu mirip banget sama tagline terkenalnya, Let me talk to you. Hayley, yang gak pernah melewatkan kesempatan buat dapat perhatian, langsung balas dengan ngundang LA Knight buat ngobrol di podcastnya sambil nge-share foto editan mereka berdua sebagai Miss Elizabeth dan Macho Man Randy Savage. Dengan caption, aku bakal ngobrol sama kamu, tapi kamu harus tahu, saat orang lain bilang oh no, aku bilang oh yeah. LA Knight balas undangan itu dengan gaya khasnya, ngepost video pendek yang isinya cuma dia bilang, yeah. Buat kalian yang belum tahu Hulk Hogan, Hayley Welch jadi viral di tahun 2024 setelah diwawancara di jalan sama tim NDTV. Berikut videonya. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that Hulk
too and spit on that thing. You get me? Video itu langsung jadi viral dan menyebar di media sosial, bikin dia jadi meme internet. Setelah terkenal, Hailey manfaatin momennya dengan ngeluarin merchandise, termasuk topi dengan tulisan Hawk Tour. Menurut kalian, apakah Hawk Tour Girl harus ke WWE dan jadi manajer dari LA Knight? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. We playing Conito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were